Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama Abu Konita Channel. Bersama saya Ali. Kali ini kita akan memasuki seri pembelajaran perawat edisi 21 mengenai anestesi. Kali ini kita akan ditemani dengan rekan saya bernama Halo, saya Miko. Ya, untuk lebih lanjutnya kita akan belajar mengenai anestesi bersama Bang Miko. Tapi jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian perawat, terutama perawat kamar operasi. Ingin tahu lebih lanjut? Check it out. Hai guys, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai anestesi. Kita akan kupas habis mengenai anestesi bersama rekan saya ini, Bang Miko. Gimana Bang Miko nih? Ya, apa kabarnya Bang Miko? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Oke Bang Miko, sebelumnya ini channel di Abu Konita Channel, kita akan bahas anestesi nih ya. Bang Miko kan sebagai perawat anestesi Betul. yang berhubungan langsung dengan pasien. Kira-kira kita akan belajar kalau menyiapkan anestesi itu kira-kira apa aja, kemudian apa sih ini? Nah, bagi masyarakat awam, Fungsinya? ya seperti itu. Kemudian mesin itu bagaimana? Apakah rumit atau seperti apa? Mangga Bang Miko. Ini apa ini Bang Miko? Tolong jelaskan kalau disiapkan bius umum. Ya, baik. Saya coba menjelaskan ya sesuai dengan apa yang saya tahu. Karena kita di sini cuma sama-sama Ya, masih sama-sama betul. belajar ya, bisa sama sharing. Kalau ada yang salah, mohon Betul. diingatkan gitu. Nah, di sini untuk mesin anestesinya sendiri memang mesin anestesi itu banyak tipenya ya. Oh, banyak tipe ya Bang Miko Banyak ya? tipenya. Ini kebetulan kita pakai mesin Mindre. Ini mesin Mindre yang tipe A7. Ini yang terbagus ya? Ini udah lumayan bagus ya. Ada juga mesin yang merek Dredger. Dredger juga banyak tipenya. Ada yang Fabius, ada yang macam-macam pokoknya advance gitu ya. Nah, untuk mesin Mindre itu sendiri, ini coba saya perkenalkan dulu ya. Di sini ada tombol on off-nya ya. Pada saat kita akan melakukan operasi, kita perlu yang pertama mempersiapkan dulu fungsi daripada alat itu sendiri. Oh, jadi nyalainnya dari sini ya Bang Miko Iya, ya? dari sini nih. Oke. Nah, ini udah on ya. Kita nyalain dulu mesinnya. Kemudian mesin ini kita perlu juga dikalibrasi ya. Kita cek dulu fungsinya dengan baik. Kita pastikan dulu ini fungsi mesin sudah berfungsi dengan baik, artinya tidak ada kendala pada saat nanti berjalannya operasi. Oh, jadi setiap alat yang akan digunakan guys, pastikan di tempat kalian sebelum digunakan ke pasien selalu dicek dalam kondisi ready ya Bang Miko ya? Iya, betul. Supaya untuk safety pasien yang Bang Miko. Mangga silakan. Contohnya ini. Nah, ini ada yang gangguan nih mesinnya nih. Kayak ini drive gas pressure low, kedua supply failure. Jadi ini di sini ada indikator bahwa gas supply failure. Jadi ini oksigennya ini nggak ada, oksigennya belum dinyalain. Nah itu gitu ya, ketahuan ya Bang Miko ya? ketahuan. Jadi itu Ya, salah ya. satu fungsinya kita untuk mengecek ulang mesin itu wajib gitu. Oke. Ketika ada masalah, kita harus sesegera mungkin untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah gitu. Nah ini kita di sini memang gasnya belum kita nyalain ya. Gasnya itu kan sentral, jadi kita harus nyalain dulu gasnya gitu. Baik, setelah itu kita bisa lanjut continue. Iya. Jadi di sini juga ada beberapa keterangan kayak di sini check the following. Jadi cek seluruh fungsinya apakah sudah bagus apa belum. Di sini ada indikator-indikatornya di sini ya. Boleh kita next continue. Nah, jadi di sini dia juga suruh ngecek lagi kalau misalkan posisi si vaporizer masih dalam kondisi misalnya terbuka itu Dia bisa ketahuan Bang Miko ya? bisa ketahuan di indikatornya, jadi kita harus tutupin dulu gitu. Kemudian Terus? ini yang pertama ini indikatornya breathing circuit, ini kita harus posisikan. Jadi ini breathing circuit Oh, ini namanya breathing circuit ya? Iya. Ini breathing circuit guys. untuk kalibrasi ke pasien. Sebelum ke pasien kita kalibrasi dulu ini si breathing circuit ini, kita cek uji fungsinya dengan sesuai dengan instruksi yang mesinnya ya. Iya. Terus? Posisikan ke situ, kemudian posisi vaporizernya dalam kondisi Tertutup. nol. Tidak ada gangguan ya Bang Miko Kemudian ya? di sini ada valve
antara otomatis dan manual. Di sini kita diinstruksi otomatis dulu ya, kita kalibrasinya. Nah, setelah itu baru kita continue. Nah, continue. Di sini ada test in progress. Jadi secara otomatis si mesin ini mengetes fungsinya dan memastikan dalam keadaan baik. Oh, jadi ini sistemnya ini auto check self. Jadi dia mengecek sendiri ya, ada gangguan seperti apa tidaknya pada mesin tersebut ya, seperti kebocoran ataupun favorizernya kebuka gitu, seperti itu. Terus ini sekilas tentang mesin. Fitur-fitur mesinnya ya. Ini kebetulan ini kan manual online pilot ini, jadi kebetulan oksigennya belum kita nyalain, jadi masih dalam keadaan pilot ya. Kita nggak bisa ngelanjutin gitu. Nah, untuk menunya sendiri di sini di monitor ini ada menu otomatis apa namanya, volume tidalnya, bilet volumenya, segala macam kebutuhan sesuai dengan standar anestesi ya. Dari luar kita bahas lagi ya, dari luar di dalam mesin anestesi ini sendiri mempunyai favorizer ya. Ini nama favorizer ya? Favorizer ini namanya favorizer. Jadi ini kan penguap gas anestesi. Jadi gasnya kita ada sevofluran dan isofluran. Jadi ini gasnya pengaturannya sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Jadi kita bisa atur dengan rumus-rumus berat badan. Kemudian Bang Miko, kalau dalam kondisi kalau operasi kan kadang kita memerlukan lampu yang gelap, seperti kondisi pada operasi TUR, kemudian laparoskopi kan perlu pencahayaan yang redup. Nah, dan dalam kondisi redup seperti ini kan biasanya mesin juga kan tombol-tombolnya tidak kelihatan. Ini bagaimana biasanya? Apakah ada lampu buat nyalanya atau gimana? Oh iya betul, ini kebetulan mesin ini kita sudah dilengkapi dengan lampu ya, jadi kita bisa nyalakan lampu mesinnya di sini nih. Oh iya. Nah gitu mesin. Jadi biar lebih ketahuan ya tombol mana yang kita pencet, kemudian biar tidak salah pencet itu seharusnya kita kecilkan mulai dibesarkan seperti itu. Gitu. Kemudian Bang Miko, kalau ini gas yang dikeluarkan apa aja ini? Apakah hanya oksigen atau seperti apa? Ya kebetulan semua mesin anestesi itu dia pasti mempunyai oksigen ya, O2 ya pasti ya, itu pasti. Kemudian ada N2O, N2O, gas N2O atau disebut gas gelak ya, gas analgetik ya. Kemudian ada isofluran atau sevofluran. Sekarang pada umumnya kita sering biasanya dokter-dokter atau rumah sakit itu, dokter anestesi itu lebih memilih gas yang isofluran dan sevofluran, kedua gas ini karena dia pemulihannya lebih cepat, difusi dalam parunya lebih cepat gitu. Jadi si gas sevofluran atau isofluran ini fungsinya ya untuk memberikan efek hipnotik, menidurkan pasien. Oh seperti gitu. Itu ya, siap. Tapi dia juga ditambah dengan obat-obat yang dari obat-obat intravena ya, seperti fentanyl, petidin ya itu gitu. Oke Bang Miko, ada lagi pertanyaan nih. Kan kalau masyarakat awam kan tahunya kalau di kamar operasi itu kan pasien dibius gitu. Mereka nggak ngerti biusnya mau diapain, kemudian mau diapain, sehingga masyarakat awam tuh tahunya ketika operasi keluar nggak sadar, tahu-tahu udah terbius. Iya. Kalau dari anestesi sendiri itu, anestesi itu ada berapa macam sih gitu? Apakah semua di bius umum atau seperti apa gitu? Iya. Jenisnya? Anestesi itu secara umum ya dia terbagi menjadi dua. Iya. Anestesi general dan regional. Oh, gitu. General ini kan anestesi umum. Anestesi umum ini itu istilahnya anestesi total. Ya kita tidak sadarkan diri lagi. Jadi kita semuanya dikendalikan oleh mesin. Gitu. Jadi support nafasnya itu dibantu oleh mesin ya? Dibantu oleh mesin dan dia juga bisa terpasang. Kalau diperlukan bisa dipasang selang untuk membantu napasnya, atau kalau misalkan yang ini ya Bang Miko ya? Iya betul. ETT ya? Namanya ETT, endotracheal tube ya. Siap. Jadi kalau misalkan hanya operasi-operasi yang sebentar saja, kita nggak perlu pasang selang, kita cukup hanya dengan face mask ya, cuff doang, tapi dibantu dengan gas anestesinya gitu. Nah itu anestesi general. Kalau anestesi regional itu kan biasa kita sering pada
diagnosa seperti sesar ya, SC gitu, SC. ataupun apa namanya turpe ya, Prostat. prostat Iya, ya, betul, betul. hernia. Ya, itu atau untuk spinal ya. spina, hanya Betul, di bius setengah badan saja yang tidak terasa, mati rasa hanya setengah badan saja, tapi setengah badan lagi kita masih bisa merasakan, masih bisa mendengar gitu, kita masih bisa melihat bahkan. Tapi tingkat nyerinya kita eliminasi ya, kita hilangkan pasien tersebut rasa nyerinya ya. Iya, jadi kita Untuk walaupun SPI. dalam keadaan sadar tapi kita udah nggak merasakan Betul, betul. sensasi nyeri, kita nggak merasakan lagi. Selama berapa jam? Itu tergantung ya, tergantung dosis yang diberikan, tergantung berat badan orangnya. Biasanya 4 sampai 6 jam ya di biusnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Oke guys, itu info menarik. Jadi bios itu ada general dan ada regional. Kalau regional itu bisa spinal, bisa lokal juga ya, regional maksudnya. SAB ya. Lokal sebenarnya lokal. Oh, lokal. gitu. Beda ya, Beda. kalau- Kalau beda. Kemudian Dok Iko, apakah di setiap yang spinal itu harus disiapkan kondisi bios umum supaya artinya ketika spinal Iya. untuk op kita nggak paham nih tiba-tiba pasien gagal napas atau ada perburukan itu bagaimana Bang Iko? Iya, jadi sebenarnya walaupun kita melakukan bius regional ya, spinal ya, itu kita tetap harus mempersiapkan bius umumnya juga, ya bius generalnya juga, karena kita nggak tahu sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kondisi pasien memburuk, kita bisa langsung dengan sigap untuk melakukan induksi untuk melakukan bius umum gitu. Oke. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Bagi kalian perawat yang tertarik dengan anestesi, boleh mulai dari sekarang cari informasi mengenai keperawatan anestesi, kemudian bagaimana sih manajemen RW, kemudian apa sih yang harus disiapkan Iya. ketika bius umum, gimana nih Bang Iko? Kira-kira kalau kita mau sebagai perawat ini, kita kan mitra dalam kondisi di lapangan sebagai mitra dokter. Satu sisi dokter mengeksekusi, tapi kita sebagai mitra harus mampu, kita juga dibekali dengan ilmu bagaimana apa sih yang harus disiapkan ketika pasien dinyatakan oh ini harus bius umum. Mangga kita belajar sama-sama Bang Iko. Ini kalau untuk bius umum ya, Ada apa aja nih, Bang Niko? general anestesi secara umum kita perlu ingat yang namanya statik. Ya. Oh statik, apa itu? Statik itu S-nya itu stetoskop dan laryngoskop. Laryngoskop itu ini laryngoskop ya. Jadi kita memang pada saat bius umum akan melakukan misalkan ETT untuk memasang ETT endotracheal tube. Kita perlu juga mempersiapkan ini laryngoskop ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering lihat laryngoskop. Nah gitu ya laryngoskop. Ini fungsinya untuk intubasi ya. Kemudian selain laryngoskop tadi S ya, stetoskop dan laryngoskop. Terus T itu cup ya. Cup itu ya endotracheal tube ya, cup. Oh, jadi ini alat bantu napas ya guys ya. Napasnya ada ETT non kinking sama yang kinking. Kemudian A statik RW itu ya gundel ya, ada yang opak orongel parengel RW opak, ada yang NPA nasu parengel RW. Kalau ini kan opak ya, ini Jadi- sering kita sebut gudel atau mayo. Kalau ini nama barangnya opa, oroparangial mas. Bukan nama barangnya. RW ya. Jenisnya ya. Ini namanya mayo. Mayo, masuk Nama bahasa barangnya Belanda mayo. mayo atau gudel. Oroparangial. Sebenarnya, Ya. Terus apa lagi nih Bang Niko? Ada apa lagi nih? A RW, kemudian T lagi ya. Tadi tips ya, plester ya, tips ya, plester. Kita perlu persiapkan plester.
Kemudian I, introducer. Introducer itu apa? Mandarin, stylet ya. Oh ya, jadi dia buat ngebantu memasukkannya. Membantu kalau misalkan ETT yang non pitching kita perlu stylet karena dia kan elastis Pak. Yes. Gitu. Terus apa lagi? Kemudian S ya. S itu mah sharing ya, squid ya. Squid. Nah, pada ini untuk Mengembangkan balon. mengembangkan balon cup Yes. yang ada pada ETT. Oke. Kemudian yang lainnya mungkin ya gel, kemudian ada silokain spray gitu ya. Ini buat apa Bang Miko? Ini silokain ini kan untuk ini bius untuk memberikan supaya tidak terlalu Nyeri ya pada pada saat kerongkongannya. intubasi di Oke, kerongkongannya siap. gitu. Well, Eh, hai guys, banyak banget alatnya guys. Tapi kalian jangan menyerah, terus belajar. Ini apa nih guys? suction lupa nih, suction terakhir. Kanul suction. Iya benar, kanul suction ya, suction KTT. Ini untuk dewasa anak beda ya? Iya, ada nomornya. Ini Ada kebetulan ini ya, ukurannya ya. nomor berapa ya? Ini ya, 12 ya. Size 12. Jadi ini untuk dewasa, guys. Dewasa. Kalau ada yang 10 untuk anak-anak remaja, ada yang 8 ya untuk anak-anak. Udah, mungkin itu aja statistik Well, sekilas. subhanallah. Jadi Bang Miko ini emang sudah ahlinya di perawat anestesi. Masih belajar juga sebenarnya. Terima kasih nih Bang Miko Ya, sudah memperkenalkan seputar anestesi. Tadi kita udah belajar mengenai mesin, kemudian mengenal bagaimana komponen-komponen mesin itu, kemudian bagaimana cara auto cek dari mesin tersebut, kemudian biosnya macam-macam seperti apa, kemudian ketika bios umum apa yang harus dipersiapkan. Kata kuncinya satu, sebelum digunakan alat apapun itu harus dicek. Sebenarnya kalau sebelum dicek malah kita nggak tahu Bang Miko ya, ini berfungsi baik apa tidak, karena yang kita hadapi adalah pasien. Untuk keselamatan pasien dan petugas terus dicek sebelum dipakai, dicek berkala, cek harian, cek bulanan. Jadi berkala itu misalnya seminggu sekali, cek harian setiap dinas sebelum ada pasien dicek apa yang kurang, apa yang rusak. Kemudian kalau berbulanan itu ya diusahakan sebulan sekali minta di kalibrasi. Oke, terima kasih Bang Miko ilmunya. Guys, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya memberikan informasi menarik lainnya. Bagi kalian yang baru bergabung menjadi perawat, pertama ada peminatan mengenai anestesi, ayo terus kembangkan, kemudian cari informasi, ikuti pelatihan, kemudian terus jangan menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.